Pria berdiri di luar jendela lantai 33. Saya ingin berdiri di gedung tertinggi di Brasil untuk bunuh diri. Dua kaki dia perlahan menuju ke depan. Semua orang berdiri di lantai bawah mulai tegang. Untuk selamatkan pria ini, polisi sudah kirim helikopter datang. Panggil teman datang untuk bantu negosiasi. Tapi sudah berbicara selama 4 tahun. Ahli juga menyerah. Karena pria yang mau bunuh diri ini adalah ahli nomor 1 di Brasil. Siapa yang bisa memahami diri sendiri seperti dia? Saat ini ada satu pengemis datang. Dia memakai pakaian yang jelek. Rambut perak dan janggut tebal. Katakan biarkan dia naik dan coba menasihatinya. Orang di sebelahnya menyuruhnya berhenti bercanda. Bahkan negosiator ahli harus menyerah. Apa yang bisa dilakukan pengemis tua seperti dia? Saya menggunakan kue di tangan saya untuk bertaruh. Orang itu pasti sudah mati. Pengemis juga tidak mau sopan lagi. Langsung minta roti itu. Sebelum pergi tidak lupa untuk bilang terima kasih. Dia langsung masuk ke lift punya gedung itu. Dan pria yang tadi perlahan menutupi matanya. Di saat itu pengemis keluar dari jendela. Duduk di samping pria itu. Kemunculan orang tua ini membuat pria itu terkejut. Kau jangan dekat sini, saya tidak mau hidup lagi. Tapi orang tua itu bilang kalau loncat, silahkan. Saya hanya datang ke sini untuk cari makan saja. Tidak lupa untuk nawarin makanannya. Ahli tidak bisa melakukan apa, kau pikir kau bisa? Tapi pengemis itu mengatakan jika semua di sini aman. Biarkan saya handle dari sekarang. Polisi tidak bisa melakukan apa, hanya bisa berbalik dan pergi. Lalu orang tua bilang saya sudah usir mereka, hanya sisa saya dan kau. Kau tunggu apa lagi, langsung saja. Pria itu tahu ini adalah langkah umum tetapi itu tidak berhasil padanya. Ketika dia akan bertindak, lelaki tua itu berkata, di dunia ini tiap 4 detik akan ada satu orang mati. Yang menarik adalah tiap orang mau bunuh diri. Adalah pembunuh. Pria itu untuk sesaat terkejut, dia tidak mengerti dia mau bunuh diri. Kenapa berubah menjadi pembunuh sekarang? Orang tua itu langsung jelasin, jika kau mau bunuh diri. Intinya kau ingin bunuh keluarga dan teman-teman kau. Pintu terakhir di dalam pintu pria itu mulai terbuka. Dia perlahan keluarkan foto anak dari kantong celana. Orang tua ambil kesempatan itu, langsung dorong lagi. Kau adalah orang suka baca buku, pernahkah temukan satu buku? Di situ menulis bunuh diri akan selesaikan semua masalah. Pria itu langsung gas kembali. Dia menatap ke pengemis itu. Suka gak? Jika kau ingin bercanda sama saya tidak peduli. Kalau mau meloncat ke bawah silahkan. Jangan ganggu saya. Melihat pria itu sudah lepaskan waspada. Orang tua itu mulai mendorong lagi. Tentu saja pria itu mulai marah dan mendekati orang tua itu. Kau tidak tahu saya sudah menghilang apa? Kalau begitu apakah kau tahu saya sudah hilang apa? Pria itu langsung diam. Tentu saja siapa yang bisa hilang segala seperti pengemis. Pria itu mulai tanya tentang hidup orang tua ini. Orang tua mulai cerita tentang hidup dia. Tapi ini sepertinya rasa sakit dari lubuk hatinya. Identitasnya mengejutkan semua orang. Tubuh meskipun berada di peti mati. Tapi teman dekat di pemakaman hanya tertawa. 30 menit yang lalu semua orang kesakitan. Tapi sekarang pengemis itu tiba-tiba muncul. Almarhum pergi untuk selama-lamanya. Seperti di pemakaman suasana putus asa membuatnya sulit untuk menerima. Jadi dia membuka mulutnya untuk mengatakan mengapa kamu harus begitu sedih. Keputusasaan bukanlah cara untuk menghormati orang yang sudah meninggal. Orang ini sama seperti kita. Dia menjalani kehidupan yang penuh warna. Dia dulu pernah menangis, bahagia, gagal dan sukses. Walaupun dia sudah pergi. Tapi dia masih hidup di dalam hati banyak orang. Di pemakaman pasti ada air mata dan kesedihan. Tetapi juga harus ada kata-kata indah dan pikiran kematian. Pada saat ini tiba-tiba seseorang berkata, ketika dia seorang pria, dia sangat setia. Bahkan istrinya mengatakan bahwa suaminya sering gagal untuk memakai pakaian kasual. Tapi setiap hari akan terus berdiri.
Tetapi putranya mengatakan bahwa ayahnya adalah sahabatnya. Secara bertahap semua orang mulai menceritakan kisah hidupnya. Orang-orang di pemakaman semua mulai berpikir. Semua orang tertawa. Psikolog terkemuka secara bertahap diyakinkan. Karena perkataan orang tua tadi menyelamatkan orang yang ingin lompat dari gedung. Psikolog bertanya siapa dia sebenarnya. Jalan pikirannya kembali ke masa lalu. Dia dulunya adalah seorang miliarder kaya. Bisnis lebih dari 400 perusahaan besar dan kecil. Karena kesibukannya, ia sering mengabaikan anggota keluarganya. Putrinya sangat ingin bersama ayahnya. Sampai hari konser punya putri dia. Dia juga tidak punya waktu untuk datang. Walaupun sudah berjanji akan pergi bersama putrinya. Tapi tidak pernah melakukan sekalipun. Membuat putrinya kecewa. Dia menyerahkan semua pekerjaan. Memutuskan untuk bersama keluarga. Tapi ketika naik ke pesawat HP dia berdering lagi. Adalah meeting yang sangat penting. Istri minta dia jangan pergi. Tapi dia tidak mau dan tetap angkat panggilan HP itu. Setelah selesai langsung minta maaf. Bilang istri dan anak naik ke pesawat dulu berbalik dan pergi. Tinggalkan istri dan anak yang sedang kecewa. Dia duduk di dalam dengan muka yang sedih. Tiba-tiba ada suara ledakan sangat besar. Pesawat meledak dan dia lari ke sana. Di saat ini dia baru sadar. Banyak harta juga tidak sepenting keluarga sendiri. Dia menyesal karena tidak bisa menjaga keluarga dia dengan baik. Jadi dia beri semua harta dia. Dan mengubur separuh hidup sebelumnya dengan keluarga dia. Mulai sejak itu dia menjadi pengemis di pasar. Sebagai yang jual mimpi. Hanya jual yang tidak bisa beli dengan uang. Dia keliling di semua jalan di kota. Menjual keberanian kepada mereka yang tidak memiliki rasa aman. Menjual kepercayaan kepada pengecut yang lemah. Memberikan perhatian yang cermat untuk menjual kepada mereka yang pecundang sengsara. Dengarkan cerita orang tua itu. Pria yang bertanya siapa yang ingin bunuh diri. Kau bisa jual apa? Baris berikutnya menjadi baris klasik film. Satu tanda kecil. Biarkan mereka terus menulis cerita mereka. Ketika pria itu mendengarnya, dia langsung bangun. Memutuskan untuk memberi diri satu kesempatan lagi. Pria itu mengikuti orang tua itu ke kota lain. Kali ini mereka bertemu dengan bocah kulit hitam yang hilang. Anak itu telah mencuri uang orang kulit putih. Penjaga keamanan ingin membawanya ke kantor polisi. Tapi lelaki tua itu memperpendeknya. Dia berbicara dengan wanita kulit putih yang uangnya dicuri. Wanita ini. Apakah Anda benar-benar ingin dia masuk penjara? Itu baru mencuri dompet saya. Anak itu hanya seusia dengan cucu-cucunya kau. Wanita tua itu sepertinya merindukan cucunya. Bocah kulit hitam itu juga menundukkan kepalanya dengan menyesal. Maafkan anak itu. Anak itu mengembalikan dompet wanita tua itu. Pengemis tua itu menyelamatkan bocah yang jatuh itu hanya dengan beberapa kalimat. Psikolog di samping juga sangat emosional. Dia menyerah pada ide bunuh diri. Memutuskan untuk kembali dan berbicara dengan anak. Tetapi melihat berita bahwa putranya ingin bunuh diri. Tapi juga di tempat yang sama. Adalah seorang psikolog. Tapi aku tidak bisa melihat hati anaknya. Dia bergegas ke atas gedung. Memanjat melalui jendela. Anak itu lebih tertekan ketika dia melihat ayahnya. Anak itu teriak suruh ayah pergi. Sebagai psikolog. Dia meminta apapun untuk menjadi sempurna. Sejak usia muda, dia membesarkan putranya dengan sangat ketat. Tidak pernah menunjukkan minat pada anak. Ini membuat anak merasa sangat tertekan. Itu sebabnya ingin bunuh diri. Menganggap diri sebagai beban dalam keluarga. Psikolog ingin menarik tangan putranya kembali. Tetapi sebagai balasannya adalah kritik terhadap putranya. Menghadapi permintaan ayahnya. Anak masih belum menyerah. Dia perlahan merentangkan tangannya. Ketika dia hendak melompat turun, ayahnya membuat keputusan yang mengejutkan. Maka biarkan ayah meloncat dulu. Ayah bilang apa? Jika tidak ada kamu ayah juga tidak mau hidup lagi. Psikolog perlahan menggerakkan kakinya. Setengah orang tergantung di tengah. Tepat ketika dia akan melompat,
putranya bergegas untuk menghentikannya. Ayah dan anak saling berpelukan. Baru sekarang sang anak mengerti hati ayahnya. Betapa pentingnya dia. Ayah dan anak akhirnya menyelesaikan masalah mereka dan saling memahami. Nak, biarkan ayah membantumu. Ayah tidak bisa bantu aku, ayah pasti bisa kok. Ayah bisa menjual untuk kamu satu tanda. Biarkan kamu terus menulis ceritamu. Di dunia yang kacau ini. Jika kamu merasa sangat lelah, lalu beri tanda untuk hidupmu. Berhenti untuk bersama orang tersayang. Untuk melihat indahnya dunia di luar sana. Terkadang dalam hidup Anda perlu menekan tombol rewind. Tapi ada kalanya kamu harus menekan tombol stop.